Apa sih dari tadi postingan banjir bandang aja? Ada gitu bencana selain banjir bandang? Bosan nih itu terus. Jangan gitu dong mulutnya. Iya nih serius tuh. Kalau punya mulut tuh jangan sembarangan aja. Kalau misalnya kamu kena, mampus kamu. Iya maaf. Habisnya aku bosan nih, soalnya postingan itu terus yang keluar. Aku melihat YouTuber kesayangan aku nih, siap. Ini nih kena virus anak alay. Gitu. Ya udah lihat nih video biar isi otak kamu tuh nggak siap aja. Video apa? Udah nggak? Yaudah tonton aja yuk. Salam Geografi, cintai bumi, kini dan nanti. Kali ini kita akan berbicara tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana ada dua kata, mitigasi dan bencana. Terkait dengan mitigasi bencana, ada dua hal yang harus dipahami, antara gejala dan bencana. Terjadi gempa, terjadi angin puting beliung, terjadi abrasi pantai, itu merupakan gejala, belum menjadi bencana. Pertanyaannya adalah, kapan sebuah gejala itu menjadi bencana? Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang perbedaan bencana dan gejala, kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa bencana dinyatakan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam manusia dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh gejala alam atau faktor-faktor alam, non-alam maupun oleh manusia itu sendiri. Nah, kapan gejala itu menjadi bencana? Harus ada 4 persyaratan yang dipenuhi. Yang pertama adalah mengancam jiwa manusia. Yang kedua, menimbulkan kerugian harta dan benda. Yang ketiga, merusak lingkungan. Dan yang keempat, mengganggu atau menimbulkan dampak psikologis bagi manusia. Jadi ingat, tidak semua gejala adalah bencana. Barangkali ada yang bertanya-tanya, kenapa Indonesia begitu sering dilanda oleh bencana? Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mempublikasikan data bahwa pada tahun 2019 jumlah kejadian bencana di Indonesia mencapai angka 3.700 lebih, hampir 4.000 kejadian. Nah, tentu kita harus memahami bahwa potensi bencana tersebut erat kaitannya dengan posisi dan letak Indonesia. Baik itu letak geologis, letak geografis, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang jenis-jenis bencana. Jenis bencana yang pertama itu adalah bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang ditimbulkan oleh gejala alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau angin puting beliung, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, bisa seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan jenis bencana yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang berasal dari perilaku manusia, seperti konflik sosial, seperti tawuran, teror, pertikaian antar komunitas yang menimbulkan kerugian harta benda, kematian, rusak lingkungan, atau menimbulkan tekanan atau gangguan psikologis pada manusia. Kira-kira kenapa bencana alam sering terjadi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali harus ingat pelajaran pada kelas 10 SMA tentang letak Indonesia. Yang perlu kita pahami adalah Indonesia, Kepulauan Indonesia, Nusantara ini terletak atau diapit oleh
3 lempeng aktif dunia, yaitu Indo-Australia, kemudian Eurasia, tempat di mana kepulauan kita berada, serta di utara ada lempeng Pasifik. Nah, bisa dilihat di peta yang ada, silahkan diperhatikan bagaimana pulau-pulau Indonesia diapit oleh lempeng aktif dunia. Selanjutnya, penyebab kenapa di Indonesia sering terjadi bencana alam adalah karena kepulauan Indonesia itu dilalui oleh 2 jalur pegunungan aktif dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kedua lingkaran pegunungan aktif dunia itu bertemu di Indonesia. Selain itu, ada faktor meteorologis dan klimatologis serta hidrometeorologis yang turut menjadi pemicu potensi bencana di Indonesia. Lalu, apa bentuk-bentuk bencana alam yang berpotensi atau bisa saja terjadi di Indonesia? Yang pertama adalah gempa bumi. Pernah merasakan gempa bumi? Nah, bagi Anda yang berada di Aceh, di Sumatera Barat, di Lampung, kemudian di Nusa Tenggara Barat, di Jawa Barat, di Bali, di Maluku, dan Sulawesi, gempa bumi adalah hal yang biasa. Kadang tidak menimbulkan kerusakan, maka itu hanya sebagai sebuah gejala dan fenomena saja. Tapi kadang bisa menimbulkan bencana, seperti yang baru terjadi di Nusa Tenggara Barat, itu tepatnya di Lombok. Kenapa bisa terjadi gempa? Nah, gempa bisa terjadi karena faktor yang pertama, tektonisme, yang kedua, vulkanisme, dan yang ketiga adalah karena ada terjadi runtuhan atau goa yang ambruk, baik itu di daratan maupun di perairan. Bencana alam lainnya yang berpotensi terjadi di Indonesia adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang raksasa yang datang dari laut dan menghantam pantai akibat terjadinya gempa di dasar laut. Indonesia sering dilanda oleh tsunami, dan yang terbesar dalam sejarah adalah tsunami Aceh tahun 2004, di mana hampir 200.000 jiwa menjadi korban. Sungguh tragedi nasional yang sangat membekas di hati masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, bencana alam berikutnya adalah letusan gunung api. Indonesia adalah negara yang memiliki ratusan gunung api, dan sebagian besar adalah gunung api yang aktif yang bisa kapan saja meletus. Sebut saja Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Marapi di Sumatera Barat, dan yang terakhir adalah Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Letusan gunung api membawa dampak bagi masyarakat sekitar, baik itu letusan langsung maupun akibat dari awan piroklastik yang menuruni lereng dengan kecepatan yang luar biasa. Bentuk bencana alam lainnya yang berpotensi terjadi di Indonesia adalah kekeringan, kemudian banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan sebagainya. Kita lanjutkan dengan jenis bencana kedua, yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa non-alam. Contohnya, seperti kecelakaan sarana transportasi. Terakhir, Indonesia heboh dengan jatuhnya pesawat terbang yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Kemudian contoh bencana non-alam berikutnya adalah kegagalan teknologi serta wabah penyakit. Berikutnya adalah jenis bencana yang ketiga, yaitu bencana sosial. Seperti yang telah kita sampaikan di awal, bahwa bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang datang dari manusia itu sendiri dan juga berakibat bagi manusia. Apa contoh bencana sosial? Di antaranya adalah konflik sosial atau huru-hara, mungkin karena faktor suku, agama, dan ras. Kemudian bentuk bencana sosial lainnya adalah adanya aksi teror, seperti teroris meledakkan dirinya di tengah kerumunan masyarakat atau di tempat-tempat publik yang mengakibatkan jiwa melayang, harta benda menjadi rusak,
atau juga ketakutan bagi masyarakat. Dan contoh dari bencana sosial berikutnya adalah sabotase. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan, dan atau penghancuran. Ini erat kaitannya dengan dunia peperangan, di mana ada upaya untuk melemahkan kekuatan musuh melalui sebuah tindakan sabotase. Oh, ternyata bencana alamnya banyak juga ya. Aku kirain cuman bencana banjir bandang dan gempa aja. Makanya kalau lihat internet itu, lihat yang berfaedah dong. Sayang tuh kuota. Hei, iya, share dong link videonya. Soalnya aku mau bagiin di WA story sama WA keluarga biar pengetahuan mereka bertambah. Iya nih, aku kirim. Masuk yuk, udah bunyi bel.